Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Kurnia Agustianingsih, berasal dari jurusan Sistem Informasi kelas 3B. Saya di sini akan melakukan membuat tugas Jarkom jaringan komputer dengan tema mengkonfigurasi jaringan WAN dengan jaringan LAN. Oke, langsung saja. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita klik aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Maka langsung kita bilang seperti ini. Kita tunggu beberapa menit. Ya, maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar monitor. Maka akan muncul di sini kotak berwarna biru, user login dan confirm yes. Maka yang akan kita pilih adalah confirm yes. Kita klik, maka akan muncul tampilan pada layar monitor seperti ini. Kita screen. Oke. Setelah muncul pada layar monitor seperti ini, langkah pertama akan kita lakukan adalah kita klik router dengan nomor 2621XM router 0, lagi router 1. Kita mengibaratkan bahwa router 0 ini adalah Jakarta dan router 1 adalah Medan. Kita klik switch dengan nomor 2960. Oke. Setelah kita memasang switch, maka langkah selanjutnya adalah kita memasang PC-nya. Ini ada PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Kita rapikan. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita beri connection dengan menggunakan Skype. Seolah-olah kita mencolokkan kabel dari router 0 dan Ethernet 0 ke switch dan Ethernet 0 per 1. Kemudian lakukan hal yang serupa, namun kali ini dari switch dengan Ethernet 0 per 2 menuju PC 0 Ethernet 0 dan dari switch Ethernet 0 3 ke PC 1 Ethernet 0. Oke, setelah kita selesai memasang connection, maka kita lakukan hal yang serupa pada router ke 1, yaitu Medan. Seolah kita mencolokkan kabel dengan Ethernet 0 per 0 ke switch. Oke, Ethernet 0 per 1, kemudian dari switch dengan Ethernet 0 per 2 menuju 2 Ethernet 0. Oke, dari switch lagi Ethernet 0 per 3 ke 3 Ethernet 0. Oke, setelah pengonektian selesai, maka kita balik mengamankan pada PC 0. Terlebih dahulu kita klik PC 0, maka akan muncul di layar monitor seperti ini. Setelah tampilan ini muncul, maka langkah yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita klik desktop. Oke, maka akan muncul beberapa pilihan. Lalu memilih configuration, maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar monitor. Kita isi IP address-nya 192.168.1.2 head 192.168.1.1.
Kenapa kita menggunakan kode dari 192? Karena kita mengisi pengalamatan pada jaringan LAN. Nah, oke. Setelah kita selesai memberi pengalamatan ini, maka kita keluar. Lakukan hal yang serupa pada PC 1. Kita klik restart, klik IP configuration, kita pilih alamatnya 192.168.1.2, kita tab 192.168.1.1. pada default gateway itu pengalamatannya harus sama, karena pada dasarnya gateway itu memang harus nilai sama. Jadi kita exit, kita lakukan hal yang serupa pada PC2 itu yang ada di Medan. Kita klik IP configuration 192.168.2.2. Oke, kita tab 192.168.2.1. kita exit lagi, kita lakukan pada PC yang ketiga. Kita beri alamatnya 192.168.2.3. Tab 192.168.2.1. Kerjanya di sini. Setelah kita selesai melakukan tahap pengisian pada PC yang ada pada jaringan LAN, langkah selanjutnya adalah memberikan koneksi antara router 1 dengan router 2. Kita akan bisa melakukan pengoneksian antara router 1 dengan router 2 apabila saklar pada router yang ada di Jakarta dengan router yang ada di Medan itu sama-sama kita hidupkan dengan cara kita klik router Jakarta ini. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih EIC2T, kita klik, kita cek terlebih dahulu apakah lampunya sudah hidup atau mati. Apabila dia dalam keadaan seperti ini berwarna hijau, maka itu pertanda dia hidup. Apabila kita ingin memasangkan saklar ini ke dalam kotak ini, maka lampunya harus kita matikan terlebih dahulu. Kita matikan, kemudian kita bisa masukkan saklar tersebut, baru kita hidupkan kembali. Kita keluar, lakukan hal yang serupa pada router yang ada di Medan. Klik, muncul tampilan seperti ini. Oke, kita pilih di IC2T, kita masukkan lampunya, kita masukkan saklanya, kita hidupkan. Setelah selesai, maka baru kita bisa memberikan koneksi antara router Jakarta dengan router Medan. Kita gunakan serial DCA. Oke, kita colokkan pada router di Jakarta dengan serial 0 per 0. Setelah tahap ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah memberikan pengalamatan pada router Jakarta dan router Medan. Oke, kita berikan pengalamatan pada router Jakarta terlebih dahulu. Kita klik routernya, kemudian akan muncul layar seperti ini, akan muncul tampilan seperti pada layar ini. Kita klik CLI. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita akan memulai pengalamatan pada jaringan ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita isi dengan ini berupa pertanyaan, configuration dialog. Ini berupa pertanyaan. Apabila kita jawab yes, itu maka akan muncul banyak pertanyaan kepada user, pada pengguna, sehingga memakan waktu lama untuk memberikan pengalamatan pada jaringan tersebut. Oke, maka untuk mempercepat pengalamatan atau mempermudah pengalamatan pada jaringan tersebut, kita jawab saja no. Kita enter, kemudian kita tulis enable sebagai penghubung. Kita enter lagi, kita pilih configuration serial 0 per 0, enter lagi, kita tulis configuration serial
6.0 configuration transport, maaf. Kemudian baru interface serial 0/0. Oke. Kemudian kita beri IP address-nya dengan kode 1 karena kita sedang memberi pengalamatan pada jaringan 1. 172.16.1.1 dengan network 255.255.255.255.252. Kita enter. Setelah itu klik insert, itu pertanda kita tidak mematikan atau menghidupkan. Kita enter, kita tulis clock rate-nya 64.000. Kita enter lagi, kemudian exit. Itu pertanda kita keluar dari jaringan 1. Dan kita setelah selesai memberikan pengalamatan pada jaringan 1, lalu kita keluar dan kita akan masuk pada jaringan LAN. Itu kita mulai dengan interface Ethernet 0. Kemudian kita beri IP address-nya jaringan LAN itu dengan kode 192.168.1.1. Address-nya 255.255.255.0. Enter lagi, masuk, menghidupkan, kita enter. Maka akan muncul find protocol on interface Ethernet 0.0 change state to up. Itu pertanda bahwa dia sudah aktif. Kita bisa lihat di layar monitor yang tadi awalnya garis ini, connection ini berwarna merah, itu berarti dia tidak nyala, tidak terkoneksi. Dia berubah menjadi warna hijau ini, itu peta aktif. Oke. Selanjutnya enter, exit, kita keluar. Oke. Setelah tahap ini selesai, kita lakukan hal yang serupa pada router yang ada di Medan. CLI, kita jawab no. Hanya saja caranya sama pada pengisian pengalamatan pada router yang ada di Jakarta, hanya saja IP address-nya berbeda. Oke. Enable ya. Kemudian configuration transport, kemudian interface serial 0/0. Kemudian kita beri IP address-nya 172.6.1.2 dengan network 255.255.255.252. Oke, kemudian kita enter, kita aktifkan connected, kemudian kita klik close route-nya. Kita enter, kemudian exit. Lalu kita masuk pada jaringan LAN. Kita mulai dengan interface Ethernet 0. Oke, lalu kita beri IP address-nya itu 92.168.2.1 dengan network 255.255.255. Setelah itu kita masuk, kita aktifkan. Dia akan muncul state to aktif. Kemudian exit. Oke. Setelah tahap ini kita selesai lakukan, maka kita keluar, kita perkenalkan antara router Jakarta dengan router Medan. Begitu pula sebaliknya, router Medan kita perkenalkan dengan router Jakarta. Kita klik lagi router Jakarta. Oke, Ctrl Z. Oke. Maka kita tulis configuration transport dengan IP route 192.168.2.0 dengan network 255.255.255.0.
Langsung kita perkenalkan pula router Jakarta ke router Medan. Oke, Ctrl Z. Oke, configuration, transport, kemudian IP rotnya 192.168.1.0 Setelah pengalamatan telah selesai kita berikan pada router Jakarta dan router Medan, maka langkah selanjutnya adalah kita simulation. Kita lakukan simulation. Dan itu tampil pada layar monitor seperti ini. Kita pilih edit filter. Oke. Terlihat pada monitor banyak yang di blacklist yang dicentang, maka kita lakukan proses uncentang seperti ini, kecuali ICM. Oke. Setelah tahap ini selesai, kita exit. Setelah kita exit, kita lakukan percobaan. Kita pin dari router Jakarta menuju router Medan. Kita klik auto chapter play atau yang berguna untuk menjalankan surat tersebut. Tunggu beberapa menit. Terlihat pada monitor yang sudah berjalan. Menuju router, kemudian menuju router Medan. Terlihat pada router yang berada di Medan tadi ada tanda silang. Itu pertanda dia salah. Pada percobaan yang pertama itu biasanya memang kerap sekali terjadi kesalahan. Bisa jadi karena faktor cuaca atau lain sebagainya. Maka kita lakukan, kita klik ini, maka kita delete. Kita coba lagi, lakukan hal yang serupa. Kita klik lagi. Apabila dia sukses, yang awalnya di sini in progress, maka nanti akan muncul successful. Berubah dan menjadi successful. Itu berarti tandanya dia telah berhasil mengirim surat. Oke. Itulah cara memberi pengalamatan atau mengkonfigurasi antara jaringan WAN dengan jaringan LAN. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi diri saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.